wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? Afternoon, sir. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan lanjut ke correlational research ya. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan untuk yang kemarin, descriptive research? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya mau bahas tentang tugas kalian. Oke, saya sudah cek beberapa, walaupun belum semua. Belum ada yang sesuai ekspektasi saya. Oke, nggak masalah. Yang penting sekarang saya mau coba bahas dulu tentang, kan saya suruh review ya, suruh review. Dan saya sudah kasih poin-poin apa saja yang harus kalian review, ya kan? Jadi jangan ditulis per paragraf lagi gitu. Atau saya yang salah? Coba kita lihat perintahnya. Sepertinya saya tidak membatasi gitu. Pertemuan ketiga. Oke, yang saya batasi itu yang tugas pertama ya, yang review bahan. Sedangkan resume artikel itu saya tidak membatasi paragraf. Jadi ya kalian nggak perlu nulis dalam paragraf juga gitu. Yuk, coba kita lihat soalnya. Oke. Ini ya tugasnya. Buat resume dari satu artikel jurnal ilmiah yang memiliki riset method deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif yang terdiri atas introduction. Jadi introduction ini nggak perlu 2 paragraf, bisa jadi cuma 2 kalimat gitu, atau 3 kalimat gitu, nggak harus sampai 2 paragraf. Riset metodologinya terdiri atas metode. Jadi tinggal disebut metodenya apa, partisipannya siapa, instrumennya apa, terus kemudian hasilnya apa. Jadi nggak perlu per paragraf. Kemudian yang terakhir berikan alasan mengapa metode itu dipilih. Oke, ini ya saya kasih contoh. Saya akan review jurnal dari salah satu jurnal saya. Bukan jurnal saya juga. Saya cuma penulis ketiga. Kita coba ya. Jadi kalau kalian mau cari jurnal itu lebih mudahnya itu seperti ini. Pernah dengar apa itu Google Scholar? Sir. Pernah ya. Jadi kalau kalian mau cari jurnal, mudahnya itu Google lewat Scholar. Nah, misalnya tapi di sini enaknya cari nama orang. Misalnya kalian mau cari jurnal yang saya tulis, berarti kalian tinggal tulis nama Surya Asra. Nah, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang saya tulis of teenager. Kemudian ada English subject. Oke, saya akan ambil yang ini karena ini dia terindeks Sinta 3. Oke, English subject on English specific purpose. Nah, saya akan introduction. Saya akan baca. Kalau misalnya kalian nggak bukan nggak sempat nggak baca ya. Misalnya kalian udah baca nih, kemudian kita bisa tahu masalahnya apa. Kira-kira kalau ini masalahnya on how it was implemented in classroom. Tadi applied the descriptive kualitatif ya. Ini deskriptif kualitatif ya. To vocational school involved. Berarti saya nggak bisa menemukan di subjek di abstraknya. Saya cari di sini. Kira-kira masalahnya apa? Ini istilah under form of piloted vocational school. Therefore, the study aim at determining the extent to which of syllabus. Nah, ini masalahnya kan? Determining vocational school principle of English specific purpose and implemented in class. Ini masalahnya nih, dah. Oke, saya dapat problemnya. Jadi tinggal saya tulis. Problemnya adalah itu. Mana dia?
Nah, problem ya, berarti cara jawabnya tinggal saya rubah resume research method distributed dari atas introduction. Berarti tinggal satu, kalau mau pakai apa namanya, kalau misalnya mau pakai poin ya, kalau mau pakai poin misalnya satu introduction atau problem titik dua, ya cuman segini gitu, udah. Jadi problemnya adalah ini, problemnya adalah silabus English subject di professional school itu di SMK belum is not, kalau base, jadi bukan copy paste, dan maksudnya gimana ya, maksudnya bukan murni copy paste dari apa yang ada di jurnalnya, tapi kalian baca, kalian pahami gitu. Jadi masalahnya adalah syllabus of English subject in professional school is not based on principle of English specific purpose. Itu masalah pertama. Kalau misalnya mau saya oke lah, karena mungkin ada dua masalah, saya buat 2 poin. Poin kedua, atau ya udah sampai sini berarti. Karena yang implementasinya itu masalahnya adalah silabus bahasa Inggris di SMK itu tidak sesuai dengan ISP. Nah, itu masalahnya, itu problemnya. Makanya penelitian ini dilakukan, ingin melihat sejauh mana ketidaksesuaiannya dan bagaimana implementasinya. Udah, cukup segini. Kemudian poin kedua. Poin kedua, apa yang ini ya, riset metodologi. Jadi poin kedua dia minta riset metodologi yang terbagi atas metode. Langsung saja, berarti saya akan membahas metode titik 2. Metodenya tadi apa? Deskriptif, kualitatif. Ya, selesai, cuma segitu. Jadi kalian nggak perlu jelasin deskriptif, kualitatif adalah ini itu, nggak perlu. Kemudian partisipan atau sumber datanya titik 2. Kemudian instrumen atau alatnya. Di mana saya ini ditemukan? Di bagian metode. Jadi fokus kita baca di bagian metode. Oke, coba kita lihat lagi artikel tadi. Artikel tadi mana dia? Oke, kita coba lihat lagi. Ini ya. Udah dapat masalah. Sekarang langsung ke lewatin literaturnya. Itu bukan kita nggak bahas itu. Langsung ke mana dia? Metode. Udah, saya copy metode semua. Kan karena dalam jurnal itu biasanya metode itu nggak panjang-panjang. Nah, cuma 2. Oke, udah saya copy. Saya bawa lagi ke mari supaya saya bisa lihat apa yang akan saya isi. Oke. The study used descriptive qualitative method which analyze the phenomena that occurs in learning in SMK. In this study, the data collection process was carried out in 2 ways. First, document analysis. Berarti sumber datanya pertama ada dokumen analisis, terus, dan yang keduanya dokumen analisis curriculum structure, analisis syllabus. Second, analisis learning conducted observing. Berarti yang keduanya adalah observation, atau kalau mau kalian inggriskan boleh observation. Di classroom masih ada yang lain. Pertama analisis dokumen, kemudian observasi, kemudian ada interview, conducting interview teacher, kemudian conducting focus group discussion, and FGD. Itu sumber datanya. Kemudian ini instrumen ya. Dokumen. Ini instrumen berarti. Instrumennya ada dokumen analisis. Dokumen analisis, observasi, interview, FGD, ini instrumen. Sumber datanya dokumen. Dokumen juga masuk sumber data ya, dokumen. Kemudian siapa lagi sumber datanya? Teacher. Kemudian student. Oke, itu sumber datanya. Teacher, student. The process of analyzing data is through 3 line of research process, namely data reduction, data display. Nah, ini kalau misalnya kalian mau tambahin, misalnya kalian mau dapat
Inilah mau dapat poin lebih. Padahal saya nggak suruh ya. Misalnya kalian mau tambah analyzing data. Analyzing data itu setelah instrumen ya. Setelah instrumen itu ada analyzing data. Data analysis. Data analysis. Data collection atau data analysis. Oke, data analisisnya di sini ada 3. Ada data reduction, data display, conclusion, atau drawing, verification. Udah saya tambah di sini. Oke, kemudian sumber conducted at SMK 3 Langsa, SMK 4. Oke, berarti di sini saya bisa tambahkan sumber datanya adalah dari student, dokumen student, teacher student of SMK 4 dan SMK 3. SMK 3 dan SMK 4. These two schools were chosen because they basically have some curriculum, study program, have foreign subject that can use to the specific competence. Oke, nah sampai di situ kita selesai bagian itu. Kemudian bagian terakhir, belum ya. 2 terakhir ada result. Result ya tinggal lihat resultnya apa gitu. Oke, kita lihat resultnya apa. Kita stop dulu. Kita balik ke jurnal tadi. Oke, result. Hasilnya adalah biasanya hasil itu hampir sama dengan bagian kesimpulan. Kita langsung ke kesimpulan. Discussion. Kemudian ada conclusion. The current study has provided the answer for the question. Lead the syllabus from the Ministry of Education. School is General English question. Oke, ini ya. Saya copy. Atau saya ambil aja. Is General English 1. Hasilnya. Saya copy ke sini, ke result finding. Kemudian hasil lainnya adalah English Medium and General English. Oke, mungkin udah sampai di situ aja, cuman sebaris ya. Sebaris sudah menggambarkan apa hasil dari penelitian itu. Jadi nggak ada tuh saya lihat yang buat seperti itu. Mereka kalian buatnya panjang sekali. Oke, ada yang buat seperti ini? Jadi hasilnya ini. Nah, the current study provide the answer, atau malahan ini kan. First, the syllabus from the Ministry of Education. Oke, karena ada first berarti ada second. Saya cari secondnya. Saya balik, saya cari secondnya. Second. Ada nggak sih? First ya. One is to the result. The result of teaching kok nggak ada ya secondnya. However, saya nggak menemukan. Firstly, the syllabus school, just syllabus ESP can be adjusted. Then one personal school prefer to adjust the result. Even though the teaching process is not really for the teacher, also express the important.
Oke, sampai itu aja berarti. Berarti nggak ada sambungannya. Saya nggak menemukan second-nya, walaupun kemungkinan mungkin ada ya. Kalau ada first, berarti ada. Saya hapus, berarti hasilnya adalah, hasil penelitiannya adalah the syllabus from the Ministry of Education, itu masih general English. Kemudian teacher has an effort to conduct teaching according to ESP. Oke, itu hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir, alasan, reason for choosing apa tadi? Deskriptif kualitatif misalnya. Kenapa dipilih deskriptif? Titik 2. Because this study related to apa? Kenapa ini dipilihnya kualitatif? Karena dia hanya karena related to sumber datanya ya, karena sumber datanya itu hanya dokumen, analisis dokumen, hanya dokumen, related to dokumen, analisis, kemudian apa lagi? Dokumen, kemudian observation, and ada lagi ya, interview, and FGD. Jadi kalau dia apa namanya hanya analisis dokumen, observasi, interview, FGD, itu kemungkinan besar dia pasti bentuknya deskriptif kualitatif. Kalau dia kuantitatif, kemungkinan sumber datanya itu ataupun cara analisis itu apanya, sumber datanya bukan observasi gitu. Karena kalau apa namanya yang statistik itu dia pasti ada angka-angka. Kalau analisis dokumen kan hasilnya bukan angka, tapi bagus tidak bagus. Kemudian observasi itu pasti cerita. Kemudian interview juga cerita FGD. Kalau misalnya ada tes, dia pasti menjadi kuantitatif. Nah, berarti alasan si penulis milihnya deskriptif kualitatif karena memang sumber datanya itu hanya dokumen, kemudian teacher interview, student FGD, sama observasi. Makanya tuh, jadi nggak sampai satu halaman pun ya, cuma segini gitu. Kalau yang apa namanya, yang bahan itu, yang apa namanya resume bahan itu bisa jadi sampai paragraf, karena itu pun sudah saya tulis ya, kalian harus resume sebanyak minimal 4 paragraf, maksimal 6 paragraf gitu. Oke, kira-kira sudah paham? Jadi bukan copy paste ya. Jadi ini tugas ke depan, memang ada tugas ke depan. Saya berharap kalian buatnya seperti itu. Kalian baca benar-benar, kalian pahami, kalian ambil kesimpulan problemnya apa, kemudian kalian cek perhatikan baik-baik metodenya apa, ya udah sebutin namanya, nggak usah diberi penjelasan gitu. Kemudian apa namanya, apalagi partisipannya siapa. Bahkan kalau misalnya ada yang sebutin partisipan misalnya 23 siswa, berarti itu partisipannya, itu sumber datanya 23 orang siswa gitu. Jadi nggak usah tulis panjang-panjang tapi nggak jelas apa inti dari yang kalian tulis gitu. Dan itu tidak menjawab soal yang saya kasih, tidak menjawab apa yang saya suruh gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Pak? Ya, silakan. Itu kan kemarin udah bikin tugas yang Bapak suruh. Ya. Tugasnya itu sebenarnya hampir mirip kayak punya Bapak tadi buat, tapi saya gabung gitu, nggak saya bikin satu biji itu, Pak. Tapi maksudnya yang kayak Bapak bikin, tapi digabung-gabung dalam satu paragraf gitu. Oke, kita coba lihat. Punya Cut Kemala ya. Oke, saya coba lihat.
Oke, yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, satu lagi. Sama sumber data, sumber jurnal. Jadi sumber jurnalnya itu bukan Google Drive. Cara ngambil sumber jurnal itu, ini ya saya kasih tahu. Misalnya jurnal tadi, mana dia? Ya, pada jadi sumber jurnalnya itu bukan dari sumber apa kalian, bukan dari laptop kalian, bukan dari Google Drive kalian, tapi memang sumber jurnal itu. Nih, nah biasanya kan di jurnal ada tuh nama jurnal. Nih, nah berarti sumbernya mana? Kalau misalnya mau kalian ambil, kalau dia ada doi, berarti ini sumber jurnalnya. Gitu. Jadi gini, nah, copy aja. Atau kalau misalnya kalian mau lebih lengkap, contohnya berarti nanti seperti ini. Kalian tulis nama penulisnya, kalian kalian sudah pernah dapat materi tentang EPA style? Pernah tuh semester 3 Ya. Jadi kalau udah pernah, berarti cara buatnya seperti itu sumbernya. Jadi sumber jurnal. Oke. Berarti di atas, paling atas, berarti kalian tulis dulu di bawah atau di atas, nggak salah ya. Sumber, titik 2. Harus seperti ini. Nama penulis, kemudian tahunnya, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya di garis miring, kemudian volume berapa, nomor berapa, halaman berapa sampai halaman berapa, baru doi-nya. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau sumber, terus gini, doi-nya aja juga boleh. Ya, jadi sumbernya itu bukan sumber dari apa kalian, tapi memang sumber jurnal itu kalian tulis dalam bentuk EPA style sebaiknya. Jadi kalian tulis nama penulisnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, judulnya apa, jurnalnya terbitnya di jurnal mana, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, doi-nya apa. Kalau misalnya nggak ada doi, boleh ini retrieve from apa situsnya. Misalnya situs tadi itu kalau misalnya saya nggak mau pakai doi-nya, saya ambil ini berarti. Berarti saya ambil misalnya, tapi kalau misalnya ada doi, sebaiknya pakai doi. Bukan doi itu ya, doi. Oke, nah kalau enggak, berarti saya ambil dari HTTPS, PDF, semantik, scholar, org, apa tuh tulisannya, 14.pdf. Berarti saya ambilnya dari sini. Jadi pas nanti orang mau ataunya untuk pengganti doi. Kalau misalnya orang mau cari artikel jurnalnya, dia dapat gitu. Karena dia online. Oke, saya coba lihat dulu. Tadi punya siapa? Cut Kemala ya. Pertemuan 4 hasil. Oke, sambil saya cari ada pertanyaan, silakan. Search by name. Cut Kemala. Ada pertanyaan, silakan. Cut Kemala, Nur Pakria, Cut Kemala. Kok ada 2 ya? Oh, karena tugasnya 2 ya. Oke. Oke. Yang ini ya, Cut. Ini ya, Cut ya. Iya, Pak.
Oke, written by. Oke. Oke, ini mungkin udah bisa ya. Ini udah per poin. Misalnya metodenya deskriptif, kualitatif, desainnya kualitatif, nggak disebutkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Partisipan, the semester student. Nah ini ya maksud saya itu yang seperti ini. Finding and discussion. Jadi nggak usah seperti ini, Cut. Jadi langsung aja finding aja apa findingnya barang 2 kalimat gitu. Conclusionnya nggak usah. Jadi nggak usah reason. Nah ini gitu. Oke lah, ini hampir mendekati benar. Gitu. Oke, yang lain ada? Ada pertanyaan? Sudah tahu ya. Jadi kalau nanti ada tugasnya seperti itu, kalian nggak usah, jangan copy paste, tapi kalian baca, kalian paham jurnalnya, baru kalian tulis apa yang harus kalian resume, apa yang harus kalian buat ringkasannya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ke correlational research. Oke, kemarin atau saya ulang sedikit deskriptif ya, biar kalian paham. Ya Pak, ulang aja, kurang menit kayak agak bingung gitu Pak. Oke, deskriptif di mana dia? Ketiga, research. Oke, sudah kelihatan? Oke, kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis riset. Riset, salah satu jenis itu yang masuk ke kuantitatif itu adalah descriptive research. Oke, descriptive research itu adalah riset ya sesuai dengan namanya, riset yang fungsinya itu untuk mendeskripsikan permasalahan atau mendeskripsikan hasil dari permasalahan atau solusi dari permasalahan. Jadi study designed to defeat the participant in accurate way. Atau more simple, descriptive research is all about describing people who take part in the study. Jadi deskriptif adalah deskriptif riset adalah riset yang berfungsi untuk mendeskripsikan orang-orang yang ada di dalam penelitian kita atau partisipan atau sumber data atau data yang ada dalam penelitian kita. Itu secara simpelnya. Oke, kemudian dalam language teaching, dalam riset bahasa atau mungkin riset sosial lainnya, deskriptif ini dia bisa menjadi kuantitatif, bisa menjadi kualitatif. Tapi pada dasarnya kuantitatif deskriptif itu adalah kuantitatif. Dia pasti pakai angka, bukan cerita. Tapi untuk khusus penelitian bahasa atau teaching bahasa, itu dia bisa masuk ke kuantitatif, bisa ke kualitatif. Kapan dia akan menjadi kuantitatif, kapan dia menjadi kualitatif, itu tergantung bagaimana desainnya atau analisis datanya. Oke, kalau pakai frekuensi, percentage, average, kemudian pakai standar deviasi, kalian udah ngambil statistik ya? Ya, oke, biar nanti nggak ngawang gitu. Kalau pakai modus, median, min, apalagi tes, intinya kalau kalian menghitung hasilnya dengan statistik, berarti dia akan menjadi deskriptif kuantitatif. Tapi jika kalian mengambil datanya, kalian olah atau kalian dapatkan melalui observasi atau deeper understanding, termasuk meminta kuesioner, opini, perspektif, kemudian mengobservasi attitude-nya, misalnya yang tadi yang saya review tadi ada interview, ada FGD, ada observasi, berarti dia masuknya ke deskriptif kualitatif, itu menurut si Nasaji. Oke, kemudian
Untuk deskriptif sendiri itu banyak jenisnya. Misalnya bisa observasi. Berarti kalau misalnya observasional nanti dia masuknya ke kualitatif. Bisa juga korelasional yang akan melihat korelasi. Walaupun ini nanti kita bahas khusus gitu. Atau bisa juga developmental research atau bisa survei. Survei itu sejenis kuesioner atau interview, tapi partisipannya itu banyak, bisa ribuan, bisa ratusan ribuan, bisa jutaan. Itu dia survei. Jadi survei itu bentuk lebih luas dari kuesioner atau interview. Jadi dia bisa pakai kuesioner, bisa pakai interview di dalam survei. Oke, kemudian kalau dia observational berarti observe the situation without changing, modifying the situation. Berarti observasi kelas itu kalian cuma melihat apa yang ada di dalam kelas. Kemudian dia involve planning, attention to detail, time consuming, require multiple research. Maksudnya di sini kalau misalnya kalian melakukan observasi atau kalian melakukan survei itu kan butuh banyak orang untuk melakukan itu. Oke. Observasi ini juga bisa kuantitatif, bisa juga kualitatif. Kemudian kuantitatif versus kualitatif. Kalau dia kualitatif, record observation in detail, bisa pakai note, video tape, bisa pakai note atau video. Kemudian kalau dia kuantitatif, dia biasanya fokus pada elemen tertentu. Misalnya human behavior-nya, misalnya kalian mau mengukur akurasi dari speaking, maka itu berarti dia bisa masuk ke deskriptif kuantitatif. Kalian mau tahu seberapa akuratnya mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris misalnya. Itu kan nanti kalian akan hitung misalnya ada teks yang kalian kasihkan ke anak bahasa Inggris, kalian suruh baca sama dia atau kalian suruh dia mereka ngomong, kalian catat berapa jumlah kesalahannya. Nah, itu kan nanti angka. Oh, ternyata dari 60 kata, mereka salah 5 kata atau mereka salah 40 kata, cuma 20 kata yang pengucapannya benar. Kan dapat angka ya, yang salahnya 40, yang benarnya 20 misalnya. Itu berarti dia masuk ke deskriptif kuantitatif. Oke. Kemudian untuk deskriptif harus stay objektif dengan cara kalian tidak terlibat di dalam observasi. Jadi kalian hanya jadi observant, hanya melihat apa yang terjadi. Kalian nggak boleh gangguin. Gitu. Itu objektifnya. Kemudian ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian kalau developmental ini tidak disarankan karena dia akan menjadi longitude study. Jadi dia tuh misalnya developmental ini riset untuk membuat buku ajar. Misalnya. Jadi hasil akhirnya nanti buku ajar. Jadi buku ajar itu nggak bisa tulis asal tulis nggak, tapi dia harus melalui riset yang panjang, diteliti, uji cobakan apakah cocok posisinya bab 1, bab 2, bab 3-nya atau tidak, nanti di broker lagi, itu dia akan memakan waktu yang lama. Oke, kemudian apalagi survei ya. Survei seperti yang tadi saya bilang, dia bisa berbentuk kuesioner, dalam bentuk kuesioner dikasih ke pesertanya, atau juga bisa dalam bentuk interview. Tapi yang membuat survei itu dibilang sebuah survei adalah kalau partisipannya itu berjumlah ribuan dan mewakili daerah yang sangat luas. Gitu. Misalnya ada survei presiden ya, survei calon presiden, survei apa gitu, survei tentang integritas KPK misalnya. Itu kan partisipannya itu bisa seluruh Indonesia. Itu survei. Interview fokus kuesioner, ini perbedaan interview fokus kuesioner. Ini nanti akan kita bahas juga di pertemuan
terakhir nanti kita akan bahas tentang instrumen. Khusus instrumen kita akan bahas interview gimana, kuesioner gimana. Oke, practical education. Oke, ada pertanyaan? Untuk deskriptif, nanti sampling juga kita akan bahas khusus di pertemuan terakhir. Oke, ada? Saya mau nanya. Ya. Ya, jadi tadi Bapak sebelumnya nyebutin kalau survei itu kan minimal partisipannya ribuan. Kalau untuk interview gimana ya Pak? Apakah kalau gimana? Kalau untuk interview gimana ya Pak? Apakah juga harus ribuan? Enggak. Kalau untuk interview kan tergantung tergantung metodenya tadi. Itu kan interview, kuesioner itu kan hanya instrumen ya. Jadi yang menentukan jumlah partisipan itu tergantung jenis metode apa yang kita gunakan. Kalau misalnya kamu pakainya deskriptif kualitatif, gitu. Kamu pakainya deskriptif kualitatif, kemudian tujuan penelitiannya untuk melihat aktivitas kelas, gitu misalnya. Atau kamu cuman punya sampel siswa dalam kelas gitu. Berarti walaupun itu deskriptif kualitatif, kamu jangan bilang itu survei gitu. Misalnya kamu tetap pakai, kalau misalnya deskriptif kualitatif kan tetap pakai interview ya, pakai observasi, pakai kuesioner misalnya. Ya kamu sampai batas itu saja bilang kalau itu adalah deskriptif kualitatif. Metodenya, instrumen yang digunakan adalah interview, FGD, kuesioner misalnya. Ya udah sampai di batas itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbentuk survei, itu berarti kamu harus punya partisipan 1000 gitu. Jadi bukan kuesioner atau interviewnya yang membuat harus itu 1000, tapi penyebutan istilah survei gitu. Jadi ketika kalian bilang penelitian saya adalah survei, maka partisipannya ketika orang baca mereka berharap partisipannya itu 1000 gitu. Dan mewakili daerah yang sangat luas, apakah itu satu provinsi, satu negara gitu. Ngerti ya, Stephanie? Terima kasih, Pak. Oke, jadi survei itu hanya jenisnya, hanya jenis dari deskriptif kualitatif. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada yang masih bingung? Atau ada yang makin bingung? Udah jelas ya? Jadi, kalau misalnya nanti kalian nulis proposal, jangan kalian bilang penelitian ini adalah survei. Padahal yang kalian teliti hanya 30 orang siswa. Gitu. Itu berarti dia hanya sampai sebatas deskriptif kualitatif. Atau jenis lainnya, apakah eksperimen nanti. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke materi hari ini tentang correlational research. Oke, ketika kita bicara tentang correlational research, itu artinya risetnya adalah berjenis kuantitatif. Dan ini nggak bisa ditawar. Kalau kalian bilang, penelitian saya ini penelitian correlation, Bu. Penelitian correlation, Pak. Itu artinya kalian memang betul-betul bermain di ranah kuantitatif. Nggak ada correlational yang bersifat kualitatif. Gitu. Itu ya, yang harus kalian ingat. Jadi, hati-hati ketika nanti kalian memilih nama dari metodenya. Jadi kalau misalnya kalian pilih korelasional, itu artinya kalian memang betul-betul bermain di ranah angka. Oke, kita lihat definisinya. Kita ada definisi, kemudian correlation, kemudian koefisien. Ini udah masuk statistik ini semua. Nanti coba kita lihat. Atau mungkin ada dari kalian yang lebih mengerti dari saya. Karena saya bukan background-nya bukan statistik ya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Definisi dari correlational research itu adalah riset di mana variabel satu dan variabel lainnya itu saling berkaitan atau memiliki hubungan. Itu yang kita sebut dengan correlational research. Kemudian tujuannya apa? Ya pasti untuk determine relationship. Dia mau tahu hubungannya
hubungan antara kasus A dengan kasus B, misalnya, itu ada hubungan nggak? Kemudian kita mau tahu hubungan, kalau misalnya ada hubungan, hubungannya itu negatif atau positif. Misalnya gini, problem yang lagi hangat sekarang apa? Yang lagi hangat? Oh, yang barusan ya. Misalnya, kecelakaan Vanessa Angel. Tahu kan, Vanessa Angel udah meninggal? Tahu ya? Kalian harus update. Sebagai seorang guru, kalian harus update. Vanessa Angel meninggal, tabrakan tadi. Kita mau tahu misalnya, apakah ada hubungan antara dia pakai Pajero ya kalau nggak salah. Dia pakai Pajero. Dan menurut hasil tes tabrakan, Pajero itu adalah mobil paling aman kalau tabrakan. Gitu. Tapi faktanya Vanessa Angel dan suaminya meninggal. Gitu. Dan mobilnya hancur. Gitu. Hancurnya kayak kalau kalian ada lihat fotonya itu sangat hancur. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari itu. Ada nggak hubungannya antara kecepatan mobil dengan kerusakan? Gitu. Apakah ada hubungannya? Kalau misalnya mau semakin kencang mobil ketika tabrakan, maka tingkat kerusakannya juga semakin besar. Misalnya. Itu kan kita mau cari hubungan. Maka itu kita bisa pakai correlation. Atau kalau dalam bidang bahasa, misalnya kalian mau cari tahu nih, mahasiswa yang pinter matematika, apakah pinter juga bahasanya? Jadi berarti kalian mau cari tahu, anak yang pinter matematika, gitu, yang mendapat angka misalnya matematikanya 9, 10, 90 selalu, apakah bahasa Inggrisnya juga 9, 10? Nah, itu nanti kalian bisa bandingkan. Itu yang kita sebut dengan correlation. Kalau misalnya ternyata anak yang pintar matematika, ternyata pintar bahasa Inggrisnya, berarti hubungannya positif. Kalau misalnya anak yang pintar matematika, ternyata bahasa Inggrisnya jelek, berarti nanti hubungannya negatif. Nanti kita lihat. Apa yang tetapi limitation ini ada kekurangannya. Kalau kalian pakai correlation, kalian hanya sampai batas mencari tahu hubungannya, ada hubungan atau tidak, positif atau tidak, sampai sebatas itu. Tapi kalau misalnya, oh ternyata ada hubungannya, kemudian kalian mau cari tahu hubungannya, kenapa terjadi hubungan itu, penyebabnya apa, efeknya apa, itu nanti masuk ke materi selanjutnya, causal comparative research. Itu di situ baru kita membahas cause-nya apa. Jadi kalau misalnya korelasional itu hanya sebatas hubungan. Jadi kalau mau kalian cari tahu apakah ada hubungan antara bahasa Inggris dan matematika, ya udah kalian lihat nilainya, udah selesai gitu. Tapi kalau kalian mau lakukan lagi wawancara, kalian tanya ke anak-anak, misalnya ada anak yang pintar bahasa Inggris tapi matematikanya jelek, kemudian kalian wawancarai, Dek, menurut kamu kenapa kamu bisa jelek matematikanya? Padahal bahasa Inggris kamu bagus loh. Nanti dia jawab kan, oh gini Kak. Atau kalian tanya gurunya, Bu, kalau menurut Ibu nih, kenapa si A ini bisa jelek matematikanya? Padahal bahasa Inggrisnya itu 9 loh Bu, sempurna. Atau bahasa Inggrisnya 10 loh Bu, sempurna. Kenapa matematikanya bisa jeblok? Padahal menurut penelitian Bu, ada loh hubungannya. Nah, misalnya, itu berarti kalian sudah masuk ke cause and effect-nya. Kalian mencari alasannya. Tapi kalau hanya sebatas, oh ada hubungan, itu berarti dia di batas correlation. Oke. Kemudian, correlation itu nanti dia terbagi dua. Ada positive correlation, terbagi tiga ya. Ada positive correlation, ada negative correlation, ada perfect correlation. Okay. Positive correlation adalah when a small amount of variable is associated with small amount of another variable and a large amount of one variable is associated with Oke, ini berarti yang dimaksud positif itu kalau yang contohnya tadi matematika dengan apa tadi? Dengan bahasa Inggris, maka kalau yang positif itu nilai bahasa Inggris 9, nilai matematikanya 9, itu berarti ada hubungan positif. Oke, kalau kebalikannya yang negatif berarti jika salah satunya
itu adalah kecil. Misalnya matematikanya 10, sedangkan bahasa Inggrisnya itu 4. Masih tetap ada hubungan, tapi hubungannya adalah negatif. Oke, kemudian contoh kalau misalnya kita buat dalam bentuk apa ya ini? Ini apa namanya? Diagram ya, dalam bentuk diagram, maka kira-kira seperti ini. Kalau yang positif itu dia semakin naik garisnya, kalau yang negatif itu dia semakin turun. Oke, kemudian ada yang namanya perfect correlation. Perfect correlation itu kira-kira seperti ini udah bergeser. Coba saya geser dulu. Ini tadi sini. Kemudian ini ya, ini ke bawah sini. Ini sama ini. Oke, nah sini misalnya ada nama orang lomba. Ini lomba ini bukan Indonesia, ada nama orang lomba, ada si Jim, ada si Mark. Kemudian berat badan si lomba 150, berat si Jim 160, si Mark 170. Ini kan meningkat ya perbandingannya. 50, 60, 70 kan. Perbedaannya itu teratur. Kemudian kekuatannya ternyata juga sama gitu. Si lomba ini karena dia 150 beratnya, ternyata kekuatannya 75. Si Jim berat 160, kekuatannya 80. Kemudian si Mark 170, kekuatannya 85. Jadi perbedaannya 5, 5, 5. Ya kan? Maka itu disebut dengan perfect correlation. Ini hanya istilah aja. Jadi nanti kalau data kalian, ya terserah apa yang kalian temukan di lapangan. Kalau misalnya kalian mau melihat correlation. Tapi nanti jangan diteliti ya. Apalagi anak Unsam, saran saya kalau untuk yang misalnya kalian mau lihat, Pak, saya terinspirasi dari yang Bapak bilang tadi, hubungan antara bahasa Inggris dengan apa tadi ya, matematika misalnya. Jangan diteliti lagi karena sudah ada yang teliti. Angkatan 2018 yang baru seminar kemarin. Jadi kalau misalnya kalian ambil itu juga, maka nanti kalian nggak diloloskan. Oke, gitu ya. Tapi kalau yang mahasiswa luar Unsam mungkin mau neliti di daerah kalian, silakan. Mungkin dosen pembimbing kalian masih menyetujui. Kalau misalnya mau melihat hubungan antara bahasa Inggris dan matematika. Ini kira-kira ya apanya diagramnya untuk perfect correlation. Okay, problem selection, variable to be correlated, selected on basis of some rational, attitude and achievement. Okay, ini contoh lainnya ya. Misalnya kalian mau neliti, ini bidang matematika, dia neliti tentang attitude seseorang terhadap matematika dan pencapaian matematikanya. Apakah seseorang yang yang menganggap matematika itu mudah akan mendapatkan achievement yang tinggi, atau sebaliknya, apakah orang yang menganggap matematika itu susah ternyata achievementnya, nilai skornya malahan tinggi. Kemudian nanti kalau misalnya mau kita tindak lanjuti, apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi seperti itu. Gitu. Teacher sense and their effectiveness misalnya. Rasa percaya diri rasa puas diri si guru, apakah berpengaruh terhadap efektivitas dia mengajar? Misalnya kita mau cari tahu variabel, itu bisa. Oke, increase the ability to meaningful interpret result. Oke, kemudian partisipan dan instrumen selection minimal. Ini ya, ini aturan untuk partisipannya. Minimal itu 30 subjeknya. Kalau misalnya kalian mau melihat korelasional. Kemudian instrumen must be valid and reliable. Harus dites ya. Jadi oke, ini siapa? Mutiara nanti ditanyakan saja ya. Kalau misalnya ada yang tadi ketinggalan, nanti bisa ditanyakan. Oke. Untuk partisipannya minimal 30 ya. Kemudian instrumennya itu harus valid dan reliable. Intinya ketika kalian mau mengukur
misalnya nilai matematika, itu gimana cara kalian mengukurnya? Apakah kalian ambil dari nilai rapor? Kemudian nilai rapor itu kan juga masih bisa dipertanyakan. Apakah nilai rapornya dia remedial, atau mungkin gurunya mendongkrak nilainya, atau kalian supaya betul-betul reliable, kalian melakukan tes sendiri. Gitu. Kalian buat tes matematika sendiri, kalian buat tes bahasa Inggrisnya sendiri, sehingga mereka sehingga nilainya nggak bias. Gitu. Karena kalau misalnya, Pak, saya ngambil nilai rapor, gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi kan orang lain juga masih bisa mempertanyakannya. Kamu yakin kalau nilai rapor itu nggak didongkrak sama gurunya? Kamu yakin kalau nilai rapornya itu bukan hasil remedial? Nah, itu yang terkait dengan valid atau tidaknya. Oke. Data analisisnya otomatis pakai compute the appropriate correlation coefficient. Jadi dia tuh pakai rumus statistik. Pakai t-test, pakai atau uji R ya. Saya nggak tahu yang tepatnya itu pakai apa, tergantung desain penelitiannya. Makanya kalau misalnya kalian ngambilnya kalian ngambilnya correlation, pastikan dulu di tempat kalian, di prodi kalian itu punya dosen statistik yang mau membimbing. Coba kita lihat ini. Nah ini dipakai rumus YA, tahapan ini saya bacanya aja nggak tahu. Y aksen mungkin ya, Y aksen sama dengan A tambah BX1, BX2, ini dia memang single multiple predictor, linear regression. Ada kalian belajar statistik? Ada multiple regression. Jadi nanti tergantung desain penelitian kita, mungkin tergantung jumlahnya berapa, tergantung tujuan penelitian kita apa, nanti kita baru disarankan sama dosen pembimbingnya yang ahli statistik ya, harus dia, oh ini penelitian kamu kalau seperti ini kamu pakainya linear regression, rumusnya ini. Oh kamu cocoknya pakai multiple regression, pakainya ini gitu. Itu saya nggak bisa kasih saran karena saya bukan statistik. Jadi ini sengaja saya taruh di sini supaya kalian nanti paham kalau misalnya, oh Pak saya mau correlation. Kalau correlation maka kalian akan bertemu dengan yang seperti ini. Kalian akan bertemu dengan rumus-rumus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tadi siapa yang namanya? Pak, apakah bisa menjelaskan ulang pelan-pelan dari poin positif correlation? Oke, yang mana nggak ngertinya positif correlation ya? Positif itu seperti saya kasih contoh tadi, positif correlation itu kalau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya memiliki nilai yang sama-sama tinggi. Itu dia masuk ke positif correlation. Sama-sama tinggi berarti dia masuk positif correlation. Misalnya bahasa Inggrisnya 9, matematikanya juga 9 gitu. Oh, ada hubungannya. Ternyata anak yang pintar matematika, ternyata pintar juga dia bahasa Inggris. Itu hubungannya positif. Yang negatif, kebalikannya. Salah satu nilainya itu rendah. Misalnya, anak yang pintar matematika, nilainya 10 misalnya, ternyata nilai bahasa Inggrisnya nggak sampai 10, hanya sampai 5 atau 6 gitu. Itu berarti masih tetap punya hubungan. Kalau misalnya, maksudnya bukan satu orang ya, tapi ini kalian teliti minimal tadi 30 gitu. Dari 30 orang itu kalian mendapatkan pattern, mendapatkan pola, ternyata memang kayak gitu semua gitu. Jadi dari 30 orang itu semua anak ternyata nilai bahasa Inggrisnya itu rata-rata 6. Rata-rata ya, kita bicara rata-rata 6. Ternyata matematikanya rata-rata semuanya 9. Oh, berarti ini hubungannya negatif gitu. Oke, kemudian kalau untuk yang ketiga, yang perfect perfect correlation, contohnya seperti yang tadi, mana dia tadi? Perfect correlation itu kalau perbedaan nilainya itu antara satu sampel dengan sampel lainnya itu sama gitu. Tapi ini kemungkinan besar nggak susah kali dapatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya 30 orang anak, nggak mungkin nih perbedaan nilainya antara satu orang ke orang lainnya tuh bedanya misalnya 0,5 tetap gitu. Anak satu misalnya nilainya anak
yang nomor pertama misalnya nilainya 5, anak kedua nilainya 5,2, anak ketiga 5,4, anak ke selanjutnya 5,6, 5,8, 5, nggak mungkin itu. Ya mungkin ada seperti ini misalnya, tapi untuk mendapatkan perfect correlation ini kayaknya sangat susah. Ya, jadi coba kita lihat ini antara berat badannya 150, yang ini 160, 170, ini kan bedanya cuma 10, kemudian ini 170, ya sampai ini ya 170, 190, ini masih sama, kemudian ini 75, 80, 85, 90, 95, ini juga sama. Ya, kan ini sangat jarang, sangat jarang kita menemukan hubungan yang bisa seperti ini gitu. Makanya ya yang namanya perfect itu pasti nggak ada ya. Kalau dulu guru fisika saya bilang yang namanya perfect itu nggak ada, itu hanya cuma sebatas ide. Sama seperti kalian bilang nggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi makanya kalau mau cari yang sempurna kayak gini kayaknya susah. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Saya lupa lagi. Si Mutiara. Mutiara masih mendengarkan suara saya? Masih, Pak. Udah jelas? Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada silakan. Jangan tanya statistik ya. Kalau kalian tanya nanti saya juga nggak tahu mau jawab apa. Misalnya, Pak, kenapa harus apa tadi? Mana tadi? Nah, misalnya ini using general rule plus 5 strong positif. Nah, ini kalau ini mungkin saya masih bisa jawab kenapa misalnya plus ini 0 ya, harusnya di sini 0,95 itu positif. Ini memang ada aturan bakunya. Jadi kalau misalnya kalian baca buku riset, educational research misalnya, karyanya si Gates, itu ada penjelasannya. Kenapa? Ada tabelnya lagi misalnya untuk menentukan apa namanya, uji t-test berapa 0,0, berapa itu dia signifikan, itu memang ada tabelnya. Coba saya cari dulu, saya kasih lihat biar tapi itu tadi saya bilang itu dia berhubungan sekali dengan statistik. Oke, ada pertanyaan silakan sambil saya coba cari. Nanti saya kirim aja bukunya juga ke grup biar kalian baca. Bukunya lumayan tebal sampai 200-an halaman kalau nggak salah. Tunggu ya. Saya cari. Silakan kalau ada. Kemarin saya waktu S1 saya apa namanya? Saya neliti itu pakai deskriptif kuantitatif. Di S1 saya pakai deskriptif kuantitatif, tapi dia lebih ke eksperimental. Jadi saya ada UGT, ada kalau misalnya yang seperti eksperimental mungkin saya masih ngerti ya. Kalau misalnya kemarin saya pakainya itu pakai ada berapa rumus? Salah mana ya? Oh, ini kalian lihat nih, angka semua. Jadi kalau kuantitatif itu kita memang bermainnya dengan angka. Jadi kemarin saya nyari apa-apa saja ya, coba kita lihat. Pendik. Nah, misalnya ini kan reliability of test. Jadi kemarin saya menguji writing gitu. Jadi writing itu penilainya nggak bisa hanya satu orang. Jadi penilainya itu harus 2 orang. Jadi anak pertama penilai pertama ngasih nilainya 5, penilai kedua ngasihnya nilainya 5. Kemudian dikuadratkan X sama Y 5. Itu untuk reliability pretestnya. Berarti nilai akhirnya itu 25 karena dikali 2. Nah, ini untuk mencari correlation product moment. Untuk memastikan nilainya itu berhubungan. Untuk mencari correlation. Kemudian ini post testnya karena saya ada pretest, ada post test 2 kali. Nah, kemudian misalnya kayak nilai ini kan, misalnya 0,8 lebih kecil nilai hubungannya sampai 1 misalnya. Ini very high. Ini ada di dalam buku Ari Kunto. Ini orang Indonesia yang nulis. Ari Kunto ini cewek ya. Saya kasih tahu, Prof Ari Kunto ini dia cewek, bukan cowok. Saya dulu mikirnya dia
Pak Arikunto, ternyata dia Ibu Arikunto. Arikunto itu nama belakangnya. Oke, kemudian ini apa nih? Nah, ini nilai semuanya ya. Konten, ada organization, ada vocabulary, ada grammar, ada mekanik, angka semua. Makanya kalau saya bilang kalau kuantitatif itu dia banyak angka semua. Kemudian apalagi yang saya cari di sini. Nah, ini ada standar deviasi. Jadi saya cari dulu standar deviasi, kemudian dapat standar deviasinya, baru masuk ke rumus T, rumus T namanya. Rumus T itu untuk mengukur hipotesis. Nah, kalau misalnya kalian pakainya correlation, itu juga harus pakai hipotesis. Misalnya hipotesis kalau misalnya hubungan matematika dan bahasa Inggris tadi, berarti saya membuat hipotesis ada hubungan yang signifikan antara antara matematika dan bahasa Inggris. Itu HA-nya. HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara matematika dan bahasa Inggris. Itu H0. Jadi hipotesis itu dia minimal ada dua, ada HO, ada HA. Ada alternate, ada null hipotesis. Coba saya lihat ke atas. Kalau ke atas sepertinya lebih banyak ya. Nah, ini dia. Di bab 3-nya. Di riset instrumennya. Ini riset instrumennya. Yang pertama itu ada validitas. Kemudian ada reliabilitas. Kemudian iterator. Kemudian nah ini. Pretest, post-test. Nah, ini dia. Jadi, kalau ini paling sederhana ya. Paling sederhana kalau kalian itu ngambilnya kuantitatif, maka kalian akan mencari min, rata-rata dari nilai. Kemudian ada standar deviasi, kemudian ada t-test. Ada 3 minimal. Tapi nanti kalau misalnya penelitian kalian bentuknya lain, misalnya correlation, ini kan untuk eksperimen ya, correlation, maka bisa jadi ada tambah-tambahan yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Jelas kira-kira correlation itu penelitian yang bagaimana? Jelas? Halo guys. Halo. Jelas ya? Intinya kalian tahu kalau correlation itu ternyata hubungan yang seperti ini. Gitu. Jadi nanti pas kalian nulis skripsi, oh saya mau masalahnya ini, itu kira-kira, oh ini cocoknya pakai correlation. Masalah nanti apa saja statistik yang digunakan, itu nanti kita bisa konsulkan ke dosen statistiknya. Oke, ada lagi? Silakan tanyakan. Jadi, Sir, Ya. jadi perbedaan perfect correlation sama positive correlation yang menonjol perbedaannya di mananya, Sir? Kan nilainya sama. Jadi perbedaan yang menonjol itu di mananya, Sir? Positif dengan Perfect, Sir. oh perfect gitu. Nilainya sama. Nilainya sama. Ya. Oke, kalau positif tadi, kalau positif itu dia sama-sama tinggi. Misalnya dari 30 anak itu, matematikanya semuanya tinggi. Tapi perbedaannya itu nggak sama. Misalnya anak pertama nilai matematikanya 9. Atau saya tulis saja ya, biar jelas. Ini. Misalnya gini, si A matematikanya 9, M9, bahasa Inggrisnya 8.
8. Ini kan sama-sama tinggi ya. Kemudian anak kedua si B, nilai matematikanya 9, nilai bahasa Inggrisnya 8, sama. Si C nilainya matematikanya 8, nilai bahasa Inggrisnya 8. Nah ini kalau misalnya seperti ini contohnya, ini nggak sama kan? 9 ke 9 bedanya berapa? 0. 9 ke 8 1. 8, 8, 8, 0 semua. Kan nggak sama. Ini kita sebut dengan positive correlation karena sama-sama tinggi. Walaupun nilainya selangnya, selisihnya itu nggak sama. Tapi kalau yang perfect itu memang selisihnya itu sama. Misalnya gini. Ini contoh kedua misalnya. Misalnya matematikanya 9, kemudian bahasa Inggrisnya 9 juga, atau 8 lah kita bilang. Bahasa Inggrisnya 8, kemudian si ini dapat matematikanya 8, kemudian bahasa Inggrisnya dia dapat 7, kemudian si ini matematikanya dapat 7, terus bahasa Inggrisnya dia dapat 6. Nah ini kan yang disebut dengan perfect. 9 ke 8 1, 8 ke 7 juga 1, 8 ke 7 1, 7 ke 6 juga 1. Ini kita sebut dengan perfect. Contoh yang kedua. Jadi perbedaannya di situ. Jadi di rentang selisih nilai. Rentang selisih nilai antara partisipannya. Gitu ya Agnes? Ngerti Agnes? Ngerti. Terima kasih, Sir. Oke. Jadi dia teratur, perbedaannya itu teratur, sedangkan yang positif dia sama-sama tinggi aja, tapi perbedaannya itu nggak teratur. Oke, yang lain silakan kalau ada. Sir. Ya. Tapi tadi menurut data yang tadi A ke C selisihnya 2, Sir. Jadi nggak perfect correlation atau? Yang mana tuh? Yang A ke C. Kan A ke B selisihnya 1. B ke C selisihnya 1. Tapi kalau A ke C selisihnya 2, apa gimana tuh, Sir? Kita kan nggak lihat ke C-nya, kita lihat yang ke bawahnya. Oh. Dia kan kita urut nih, misalnya kita urut dari A, B, C, D, dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah. Kan gitu ya biasanya untuk melihat perbedaan itu. Dia pasti urut dari nilai paling tinggi sampai ke paling bawah. Yang perfect itu kalau perbedaan antara A ke B 1, B ke C juga 1, ke bawahnya nanti 1 terus. Sama gitu. Itu berarti dia perfect. Dan variabel selanjutnya juga harus sama gitu. Kalau misalnya variabel selanjutnya 8, 7, 6 kan berurutan, berarti itu yang disebut perfect. Makanya saya bilang, kayak saya bilang tadi, kalau untuk perfect correlation ini kayaknya susah gitu. Susah kita dapatkan datanya. Kemungkinan besar itu kita akan menemukan antara positif atau negatif gitu. Jadi hubungan positif atau hubungan negatif. Makanya hubungan perfect itu kayaknya nggak mungkin ya. Walaupun ya dalam beberapa kasus mungkin akan ada. Oke, gitu ya. Mati. Oke, terima kasih, Sir. Oke, yang lain silakan kalau ada. Kita masih banyak waktu untuk diskusi. Oke. Kalau misalnya nanti kalian ngambil riset, kalau di UNSAM jarang yang correlation ya. Rata-rata itu ngambilnya deskriptif kualitatif, kalau nggak deskriptif kualitatif eksperimental. Itu dua yang kebanyakan. Kalau nggak deskriptif kualitatif, dia ngambilnya eksperimental. Atau kalau yang lain yang lebih banyak itu analisis, analytical study. Misalnya dia analisis novel, analisis analisis pesan moral dalam novel misalnya, atau analisis video register dalam video sepak bola misalnya. Nah, itu kan larinya nanti ke deskriptif kualitatif atau ke analytical content, analytical study. Gitu. Kemarin ada satu orang yang tadi saya cerita, dia ngambilnya korelasional, dia mau melihat hubungan antara nilai matematika dengan nilai bahasa Inggris anak SMA, apakah berkaitan atau tidak. Kalaupun misalnya ada berkaitan, apakah positif atau negatif.
Itu baru satu orang yang saya tahu. Yang lainnya kebanyakan itu adalah kalau nggak analisis konten, ke deskriptif kualitatif. Gitu. Kalau di kampus luar gimana? Yang bukan UNSAM mungkin bisa cerita sedikit tentang skripsi kakak angkatannya, kakak tingkatnya bagaimana skripsinya, apakah ada yang mungkin pakai action research mungkin, atau pakai yang lain yang pakai statistik SPSS mungkin ada yang mau cerita? Silakan, yang dari non UNSAM mungkin saya mau dengar kira-kira di kampus kalian itu risetnya itu condongnya kemana? Ada? Atau Pak, saya kan baru semester 5 Pak, belum pun sempat saya lihat skripsi kakak meeting saya. Ya, jadi kalau belum kalian harus sudah mulai ini. Jadi silakan datang ke pustaka kalian masing-masing, pasti ada skripsi di sana. Baca-baca aja, ambil acak aja misalnya. Oh, saya mau ngambil yang tahun 2020 nih. Ambil satu, coba kalian lihat. Dia pakai metodenya apa. Gitu. Itu ya. Peter, silakan Peter. Ya Pak, maaf Pak, saya nggak bisa on cam. Ya, Saya lagi jalan. Ya, saya sebenarnya mau nanya sih Pak, tapi ini mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng. Ya, saya kepikiran gini Pak. Saya kan pernah melakukan sebuah penulisan, sebuah esai dalam berkaitan dengan suatu topik tertentu. Nah, saya bertanya-tanya aja sih Pak, kalau misalkan saya meneliti artikel yang saya buat itu sendiri, itu kira-kira masih bisa nggak ya Pak? Soalnya gimana ya Pak, pas saya bikin, bedanya adalah saya cuma mencari informasinya aja dan menyaring informasi dan memasukkannya ke dalam artikel yang ingin saya buat tersebut. Tapi tidak secara analitis gitu, maksudnya nggak melakukan metode secara kualitatif atau kuantitatif. Seperti itu Pak. Ya, oke, siap. Yang pertanyaannya, kamu mau neliti esai itu lagi? Iya Pak. Pertanyaan saya, yang saya ingin meneliti esai topik itu berarti ya, topik tentang itu ya, bukan esai ya, kamu Pak. Yang bukan, maksudnya kalau misalnya kamu udah nulis esai nih, esainya udah jadi, kemudian kamu mau neliti esai kamu, ya itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya topik yang dalam esai itu mau kamu teliti, ya bisa aja gitu. Nanti kamu supaya jadi lebih akademis, sebelum kamu sebelum esai itu kamu tulis ulang, kamu melakukan penelitian gitu. Oh begitu ya Pak? Ya gitu. Topiknya tentang apa ya? Waktu itu saya bikinnya topiknya tentang COVID Pak. COVID terus? Dalam konteks? COVID dalam peramalan melewati dari film Pak. Jadi kayak di film itu udah diramalkan bahwa akan terjadinya COVID. Gitu Pak. Berarti kamu nanti mau meneliti apanya yang akan kamu cari tahu kira-kira? Nilai apanya gitu dalam film itu? Apakah kamu mau cari tahu prediksi ya, berarti itu ya? Maksudnya apakah pertanyaan penelitiannya sebenarnya yang paling penting? Apa pertanyaan penelitiannya? Halo Peter. Iya Pak, kenapa Pak? Kan kalau dalam riset itu, kalau misalnya kita mau pakai metode, dia kan kemarin ada tiga aspek. Yang pertama problem atau pertanyaan penelitiannya atau hipotesisnya, baru nanti kita cari metodenya sama datanya, baru kita analisis gitu. Kalau misalnya sekarang sumber data Peter berarti film ya? Iya Pak. Film yang apa judul filmnya? I Am Legend Pak. I Am Legend itu yang yang keriting tinggi-tinggi itu ya? Iya Pak, yang si negro Pak. Ya. Bisa itu. Misalnya kamu mau neliti nilai apanya gitu dari film itu. Gitu. Bisa aja gitu. Atau sekarang
kita harus create dulu pertanyaan penelitiannya apa gitu. Misalnya kalau misalnya dari pernyataan tadi mungkin nanti kamu akan lari apakah COVID ini sudah diprediksi di dalam film Legend ya. I Am a Legend. Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Baik, Pak. Enggak, saya nanya nih, maksudnya kira-kira itu mewakili rasa penasaran kamu nggak? Dia kan riset ini berangkat dari rasa penasarannya. Iya, Pak. Apakah kamu penasaran kalau apakah memang si sutradara film Legend itu sudah memprediksi kalau COVID itu akan terjadi gitu? Ya, iya, itu. Makanya. Iya, kira-kira seperti itu, Pak. Kalau pertanyaannya seperti itu, kira-kira metode sumber data kita hanya film itu ya, hanya film itu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau kamu misalnya bisa mewawancarai si sutradaranya atau mungkin penulis skenario-nya, itu mungkin bisa menjawab itu. Jadi kita punya problem nih. Problem itu harus bisa dijawab dengan data yang sesuai gitu. Kalau pertanyaannya seperti tadi, kamu nggak bisa hanya berangkat dari film, karena kan film itu dia nggak bisa memberikan informasi yang objektif. Pasti nanti akhirnya hanya hasil analisis kita kan, hanya tebakan-tebakan kita berangkat dari dari film itu. Karena sumbernya hanya satu. Tapi kalau misalnya nih kamu bisa wawancarai sutradaranya, itu mungkin akan menjawab. Atau atau sutradaranya ini punya buku yang dia tulis tentang film Legend itu mungkin nanti bisa kita hubung-hubungkan. Intinya harus ada data lain selain film itu jika pertanyaannya kamu mau tahu apakah si film Legend ini memang sudah memprediksi COVID gitu. Kalau misalnya itu mau dijadikan penelitian yang lebih serius ya. Tapi kalau hanya sebatas esai, ya nggak masalah. Berarti untuk itu menonton saya tidak cukup ya, Pak? Iya, nonton film saja tidak cukup. Kalau mau dijadikan itu menjadi jurnal ilmiah ya atau menjadi skripsi. Oke, Pak. Kalau hanya untuk esai, untuk misalnya esai itu kan opini penulis ya, opini penulis yang ditulis secara akademik, yang ditulis secara akademis pakai kutipan-kutipan itu kan masih opini penulis. Gitu. Oke, yang lain ada? Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan jika ada. Ada mungkin yang sudah kepikiran, Pak, saya mau neliti ini, Pak. Kalian jangan ini ya, jangan santai ya. Misalnya, Pak, saya kan masih semester 5, Pak. Proposal kan masih 2 semester lagi. Jangan berpikiran seperti itu karena semester depan itu kalian kalau yang UNSAM ya, kalian sudah masuk ke mata kuliah seminar proposal. Yang di situ kalian harus menghasilkan proposal yang sudah siap untuk diseminarkan untuk skripsi. Jadi waktu kalian sudah makin terbatas, sudah tinggal ya lebih kurang ini udah pertemuan keempat, ya 1,5 semester lagi lah, satu semester lebih setengah. Gitu. Jadi kalian harus sudah bisa mulai memikirkan apa yang mau kalian teliti. Oke, ada silakan kalau ada, kita masih punya waktu diskusi sekitar 15 atau 20 menit lagi, 19 menit lah. Oke, silakan kalau ada. Cut, ya silakan Cut. Saya kan kepikiran karena kemarin itu ada masuk ESP sama Menfatlia. Ya. Saya kepikiran nanti kalau skripsinya itu tentang ESP, kan karena saya dulu dari sekretaris, jadi mau ke SMK, terus saya mau kayak meneliti kalau kira-kira adik-adik letting saya itu kemampuan bahasa Inggrisnya tuh sebagai seorang sekretaris ya, sebagai seorang calon sekretaris itu seberapa sih gitu. Itu kira-kira cocoknya pakai desain apa? Kok desain sih saya kayaknya udah cocok sama kualitatif, tapi kalau untuk metode dan jenis risetnya itu saya belum tahu, Pak. Kalau menurut Bapak
Oke, kalau dari cerita tadi itu harusnya larinya ke kuantitatif. Kan kamu mau melihat seberapa tinggi kan? Seberapa tinggi kemampuan mereka gitu. Kalau mau kamu lihat seberapa tinggi, nanti larinya ke kuantitatif. Karena tinggi besar itu nggak bisa kita ukur dengan kualitatif. Harus kuantitatif. Tapi kalau misalnya kamu rubah pertanyaannya, misalnya apakah mahasiswa sekretaris itu sudah menguasai istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di dalam dunia sekretaris, itu bisa lari ke kualitatif. Jadi lari ke kualitatif atau ke kuantitatif itu tergantung dari bagaimana kita memformulate research question-nya. Yemima, kenapa Yemima mau bertanya? Yemima? Isen nang titipin bapak lebih ya. Yemima? Yemima dengar suara saya? Yemima? Oke, gitu ya, Cud. Jadi kalau misalnya mau mengukur tinggi, besar, akurasi, ketepatan, itu harus pakai kuantitatif. Tapi kalau mau tahu seberapa bagus capaiannya, apa saja yang telah dicapai, bagaimana dia mencapai, itu berarti pakainya kualitatif. Jadi kalau misalnya kalau 5W1H itu mau kita coba kita coba formulirkan. Misalnya gini, 5W1H. Oke. Pertama apa? What ini dia bisa kuantitatif. Kemudian apa lagi? What, where, kemudian apa lagi? Which, apa lagi? What, where, who ya, who. Kemudian 1, 2, 3, 4, when. Kemudian how. Nah, ini kalau misalnya yang sering dipakai itu what ya. What, where. Kalau where itu masuk ke riset metodologinya. Which one is the best, mungkin bisa juga. Who dan when juga nggak pernah. Jadi kalau pertanyaannya itu berangkat dari 3 ini, kemungkinan besar itu ini ya 2. Kalau pakai what dan tadi apa sini which ya. Kalau pakai what dan how, itu kemungkinan dia larinya ke kualitatif. Jadi misalnya apa? What type of, what what the reason, what apa gitu, itu biasanya larinya ke kualitatif. Dan how, misalnya how he gain, how it implemented, misalnya itu larinya ke kualitatif. Tapi kalau misalnya udah pakai which one is the best, which one is good, which one improve, misalnya, itu dia kemungkinan besar dia nanti akan lari ke kualitatif. Jadi tergantung research question. Kalau sudah pakai which, itu berarti nanti larinya ke bisa hipotesis, atau yang tadi correlation juga masuk pakai hipotesis dia. Jadi kalau pakai which one is good, itu berarti pasti dia nanti larinya ke hipotesis atau ke hubungan correlation gitu. Makanya hati-hati dalam kalian create research question. Jadi kalau mau kalian sukanya kualitatif, maka mainnya di one gitu. Apa jenisnya, bagaimana penerapannya, apa saja yang sudah dikuasainya. Kalau misalnya yang kasus Cud tadi ya, misalnya istilah-istilah sekretaris apa saja yang sudah dia kuasai. Misalnya menurut teori ada 1000 banyak kali ya. Saya nggak tahu ya secara teori. Secara teori mungkin ada 500 kata yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris. 500 kata gitu. Setelah cobakan, ternyata mereka hanya menguasai nggak sampai gitu. Hanya mungkin dari 500 mereka menguasai 100. Itu
masih apa ya, bisa lari nanti ke kuantitatif kalau misalnya fokus hanya fokus di angkanya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauhnya, misalnya apa yang menyebabkan mereka tidak menguasai itu kan nanti wawancara, maka itu nanti larinya ke kualitatif gitu. Gitu ya, Cik. Kalau kami kan sebelum tamat itu kan dites uji kom untuk mempresentasikan sesuatu secara bahasa Inggris. Maksudnya nggak harus bahasa Inggris, tapi diutamakan bahasa Inggris. Jadi nanti nilainya lebih tinggi. Jadi kok misalnya gini, datang ke sekolah, Bu, saya mau ngetes anak-anak kelas 3 yang sudah mau uji kom untuk dipresentasikan satu per orang, kan kualitatif, Pak. Apakah mereka menguasai apakah mereka sudah menguasai panggung untuk presentasi gitu? Itu bisa, Pak? Kalau tes ya, intinya kalau ada tes itu pasti larinya ke kuantitatif. Oh, berarti saya harus Pak kalau untuk tahu apakah mereka sudah lancar mempresentasikan bahan itu. Berarti itu kamu kalau misalnya mau kalau kamu tes ya, kalau kamu tes atau kamu ambil hasil tesnya itu larinya ke kuantitatif. Kalau misalnya supaya dia tetap kualitatif, kamu observasi mereka misalnya yang membuat yang membuat tadi kamu mau suruh mereka tampil ya, bukan tes ya, misalnya hanya uji coba. Yang membuat uji cobanya itu misalnya guru mereka, tanpa itu nggak kamu suruh ya, kamu nggak suruh gurunya untuk buat tes. Terus kamu pas mereka tes itu kamu hadir di situ, kamu observasi. Oh, ternyata kemampuan mereka sudah tinggi, sudah bagus. Gitu. Buktinya apa? Misalnya, oh mereka sudah lancar ngomongnya, sudah menggunakan istilah-istilahnya, sudah menguasai panggung, sudah apa gitu misalnya. Nah, itu kan nanti larinya ke kualitatif. Tapi kalau kamu tes lagi atau kamu ambil nilai tesnya, maka itu nanti larinya ke kuantitatif. Gitu. Berarti nggak bisa ini, Pak, nggak bisa request gitu, Pak, kayak Bu nanti tolonglah gitu, nggak bisa, Pak? Ya nggak bisa. Yang namanya kualitatif itu harus natural. Kalau ini ya, ada deskriptif itu harus natural. Kalau misalnya kamu sudah ikut campur, itu nanti larinya ke eksperimental dengan syarat-syarat tertentu. Oh, berarti nanti Bu, kalau ada presentasi tolong hubungi saya ya, Bu, gitu. Kalau ya misalnya Bu, kalau misalnya enggak presentasi, kamu ngomong sama gurunya, Bu, saya mau melakukan observasi di kelas yang Ibu ajar. Atau kalau misalnya memang tes itu, maksudnya tes itu memang sudah jadi kebiasaan mereka, bisa juga misalnya, Bu, nanti pas jadwal tesnya saya hadir ya Bu untuk observasi. Tapi kalau misalnya Bu, tolong Bu buat tes gitu, itu kan nggak natural lagi gitu. Jadi konteksnya itu harus natural, harus memang itu memang kegiatan mereka yang kegiatan rutin mereka gitu. Itu boleh. Gitu ya, Cid. Ada lagi, silakan. Kalau yang tadi kan sudah jelas, Pak. Nanti waktu di dalam skripsi saya tuh saya tulis perlu ditulis apa aja, Pak? Karena kan kualitatif itu kan memang kayak menjelaskan gitu kan, detail, dalam skripsi, gitu. Dalam skripsi bagian mana? Skripsi itu ada bagian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kamu bicara bab mana? Kurang ngerti sih bagian mana, Pak. Cuman yang bagian ini, Pak, memasukkan kata-kata yang dia tampil gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu itu bagian apa. Makanya saya bilang kalian harus lihat dulu skripsi kakak kalian. Bab 1 itu isinya latar belakang, kemudian problem, research question atau hipotesis atau kegunaan, tujuan, itu di bab 1. Bab 2 itu review literature. Jadi itu fokus tentang teori-teori apa saja yang kalian pakai. Kemudian bab 3 ada research metodologi. Nah, di situ kamu bicara riset metodologinya apa, partisipannya siapa, sampelnya apa, tes yang digunakan apa, kualitatif atau kuantitatif, sampelnya berapa orang, itu semuanya bicara di situ. Di bab 3. Bab 4 baru hasil. Jadi kalau hasil observasi kamu misalnya, oh ternyata anak-anaknya tinggi, ternyata anak-anaknya
sudah mahir berbicara, kemudian hasil observasi, hasil interview kamu dengan anak-anak itu masuknya di bab 4. Bab 5 saran dan kesimpulan dan saran. Sudah selesai. Bab terakhir, bukan bab terakhir, bagian terakhir ada referensi. Gitu. Itu secara umum. Mungkin tiap kampus beda lagi ya, saya nggak tahu kalau secara umum seperti itu. Oke ya, jadi silakan nanti masing-masing kalian lihat skripsi kakak tingkatnya supaya kalian, oh ada tuh dapat gambaran, oh di bagian ini bagian ini bagian ini. Oh ini ternyata riset metodologi ini ada di bagian ini. Oke, gitu ya. Yang lain ada silakan. Iya Pak, makasih ya Pak. Silakan Kak Iria. Saya mau nanya, Sir. Buat jurnal itu ada sumber datanya kan, Sir? Jadi kalau seandainya sumber datanya itu harus berbahasa Inggris gitu, Sir? Kalau buat apa? Buat jurnal atau buat skripsi nih? Iya, skripsi. Untuk skripsi nggak boleh dicampur. Buat jurnal juga boleh dicampur. Tapi intinya kalian, karena kalian anak bahasa Inggris, kalian harus pakai sumber bahasa Inggris. Misalnya kalian pakai buku riset dari Ari Kunto, boleh. Tapi bukan Ari Kunto itu yang utama kalian pakai, tapi yang versi bahasa Inggris. Misalnya dari si G, dari si Ari Asian, kalau nggak salah ada tuh di RPP, di RPS ada, di kontrak kuliah juga ada. Jadi intinya anak bahasa Inggris harus referensinya bahasa Inggris. Kalaupun ada bahasa Indonesia boleh 1, 2. Jadi jangan misalnya ada 30 referensi, 20-nya bahasa Indonesia, 10-nya bahasa Inggris. Itu pasti nggak akan diterima. Gitu ya. Sir, makasih, Sir. Jadi kalaupun misalnya kalian pakai buku terjemahan kan ada tuh buku Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Untuk memahaminya saja mungkin kalian masih boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk di referensinya ya kalian main cantik lah. Di referensinya tetap kalian tulis sumbernya itu bahasa Inggris. Walaupun ternyata kalian nulisnya itu dari bahasa Indonesia, kalian baca buku translate-nya, buku terjemahan bahasa Indonesianya, kemudian kalian tulis bahasa Inggris. Nah, itu nggak masalah. Itu, ya terserah kalian. Tapi jangan kalian tulis referensinya yang buku terjemahan. Kalau misalnya masih banyak buku bahasa Inggrisnya. Kan banyak yang misalnya metodologi apa nih? Coba saya lihat. Nah, misalnya approach method in language teaching dari si Jack Richard gitu. Itu kan ada versi Indonesianya, sudah banyak gitu. Tapi ya kalian tetap harus kutip dari yang bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Oke, yang lain ada silakan. Sir. Ya. Sebenarnya menurut Sir mending metode kualitatif atau kuantitatif, Sir? Titik beratnya di mana sih, Sir, masing-masing? Ya, titik beratnya yang saya bilang tadi. Kalau kuantitatif itu pasti mainnya angka. Angka nanti larinya ke rumus-rumus, ke statistik. Kalau kualitatif, tantangannya adalah narasi, tetapi kalian harus didukung oleh referensi atau oleh teori. Jadi kalian nggak bisa tuh kalau misalnya kualitatif teorinya sedikit, nggak bisa. Kualitatif teorinya harus banyak. Kuantitatif teorinya boleh 1. Boleh, maksudnya boleh 1 teori, kalian fokus di 1 teori. Kalau dia kualitatif itu kalian harus jelas kalian pakai teori siapa. Kemudian ketika kalian buat pernyataan itu juga harus berdasarkan teori. Teori ini bilangnya gini-gini loh. Makanya saya ke lapangan, saya cek betul nggak teorinya, sesuai nggak, misalnya. Nah, itu harus pakai teori. Misalnya yang contoh punya Cut Kemala tadi ya, dia mau cari tahu kemampuan penguasaan bahasa Inggrisnya di sekretaris ya tadi, salah di sekretaris. Maka dia harus cari teori tentang itu, gitu. Teori tentang bahasa Inggris sekretaris, gitu. Tapi kalau misalnya eksperimental, misalnya yang kuantitatif, maka kita membuat kesimpulan berdasarkan angka yang kita temukan.
berdasarkan angka. Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan rata-rata di atas, maka itu mainnya di angka. Tapi kalau misalnya kualitatif, dia mainnya di teori. Berdasarkan teori A, atau hasil penelitian saya menunjukkan bahwasannya begini itu sesuai dengan teori siapa. Jadi itu tantangannya. Jadi masalah bagusnya yang mana, nggak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah skripsi yang selesai kalian kerjakan. Makanya silakan pilih kalian suka matematika atau tidak, kalian suka statistik atau tidak, kalian suka angka atau tidak. Itu yang menjadi pertimbangannya. Itu ya, Agnes. Ya, Sir. Thank you, Sir. Oke, yang lain ada? Silakan. Masih ada 2 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Kita cukupkan untuk pertemuan ini. Semoga kalian sudah paham. Dan tadi pesan saya yang terakhir, kalian harus mulai. Peter, mau nanya, Peter? Bukan, Pak. Saya mau lapor. Tadi absensi. Saya nggak bisa isi, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Kamu bisa buka sepadan? Bisa, Pak. Terus ada kamu klik course-nya, course yang ini, yang riset hari ini. Ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Tapi biasanya kalau kamu udah klik itu, kalau misalnya memang jaringannya nggak bermasalah, dia akan ter-record gitu. Jadi gini ya, untuk absen mungkin saya akan nggak terlalu strict kali. Jadi yang penting itu kalian harus mengerjakan tugas. Misalnya kan pertemuan ini kan nanti ada tugasnya itu di sepadan. Nah, itu tugasnya harus kalian isi. Jadi kalau misalnya kalian absennya nggak terisi, tugasnya juga nggak terisi, baru saya anggap kalian tidak hadir. Tapi kalau misalnya absennya error, mungkin di jaringan atau apa, tapi assignment-nya ada kalian kerjakan, berarti nanti saya anggap kalian tetap hadir. Gitu ya, supaya kalian juga tidak dirugikan. Oke, Peter ya, jangan yang lain juga jangan susah. Yang penting kalau penilaiannya nanti di tugasnya harus kalian kerjakan. Oke, dan jangan tunggu deadline baru kalian upload. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. That's all for today. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Oke. Thank you, Sir. Jangan jangan lupa lihat skripsi kakak rating biar kalian minggu depan biar pemahamannya itu lebih lebih mendalam. Oke. Yes, Sir.